makanan halal food ya, itu bukan saja terletak pada bahan makanannya saja. Jadi persiapan semuanya itu juga harus kita detailkan. Bagaimana kita belanjanya di mana, dari mana kita uangnya mendapatkannya, terus bagaimana tawar menawarnya kita kepada pedagang lainnya untuk modal untuk ini bahan-bahan pembelian. Dari dulu ketika saya berjualan, ketika saya berdagang, itu saya niatkan memang itu ibadah dan mengharap ridho Allah itu sudah pasti. Dan yang pasti ya, dan ada satu lagi itu saya niatkan untuk meringankan hajat orang lain, Mas. Masya Allah. Ya. Kalau ingin membuka warung, membuka usaha, niatkan benar-benar, konsepkan dengan matang, jangan gegabah, dan lakukan dengan modal yang ada. Jangan dipaksakan dengan mungkin harus hutang ke bank, harus hutang ke teman, apa bagaimana yang lainnya. Kalau memang adanya segitu, maksimalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita takjil on the road versi beda. Versi bedanya apa? Karena kita nggak posisi pas takjil. Biasanya takjil on the road itu kita datengin masjid-masjid yang notabene udah terkenal, kayak kemarin ke Masjid Jogokaryan, terus habis itu ke Kauman, terus habis itu ke beberapa kampus juga. Nah, di situ kita ngelihat program apa aja yang ada di sana, kemudian kayak ada tempat warung-warung kecil kulinernya. Gitu. Jadi kita muter-muter dan alhamdulillah kesempatan kali ini luar biasa, kita sudah sampai Semarang dan di sebelah saya ini ada seorang yang terkenal dengan kesefannya. Mas Tatang. Gimana Mas kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik, Mas. Alhamdulillah. Jadi ceritanya ini Vertijon ini datang nih untuk nanya-nanya seputar kuliner, seputar makanan sehat dan halal. Bisa dijelasin makanan yang halal tuh yang kayak gimana gitu? Oh, ngerti nih. Ya. Siap-siap. Jadi kalau untuk ngomongin masalah kehalal makanan ya, makanan halal food ya, itu bukan saja terletak pada bahan makanannya saja. Jadi persiapan semuanya itu juga harus kita detailkan. Bagaimana kita belanjanya di mana, dari mana kita uangnya mendapatkannya, terus bagaimana tawar menawarnya kita kepada pedagang lainnya untuk modal untuk ini bahan-bahan pembelian. Bahan-bahan makanan itu juga kita tidak batil, kita tidak merugikan orang yang kita belanjai ke pasar gitu. Benar-benar. Terus apalagi ya? Sebenarnya itu banyak banget ya? Untuk ngomongin masalah halal. Tapi yang kelihatan dohir memang biasanya itu bahan kayak misal tidak mengandung arak, terus tidak mengandung minyak babi. Nah itu padahal walaupun yang kelihatannya halal itu belum tentu juga bisa tetap jadi halal secara keseluruhan kalau memang dari niat kita juga sudah mulai kurang baik juga. Nah itu juga. Gitu. Jadi makanan yang nampak halal belum tentu halal 100%. Karena kita belum tahu pasti gitu ya. Iya. Oke. Terkait sama ngomongin halal kan ini kebanyakan orang-orang terutama ibu-ibu sih yang hampir sering banget pergi ke pasar. Itu kan kadang kalau ngelihat kayak ayam potong, untuk memastikan kehalalan penyembelihannya itu gimana sih? Nah kalau itu terlepas dari penyembelihannya itu halal atau haram atau bagaimana sudah ada doa apa bagaimana, itu kalau ibu-ibu itu kalau sudah sampai di pasar dengan kondisi mereka berdagang, kita lihat mungkin orang-orang yang berjualan itu muslim, bisa boleh bertanya, atau kalau tidak itu mungkin juga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau nanti halal atau haramnya itu tertanggung pada yang ini penyembelihnya gitu.
Jadi kita udah pokoknya bismillah aja gitu lah ya kalau ke pasar ya. Iya. Bismillah ini yang jualan muslim. Terus habis itu ya udah kita trust aja ya. Beli aja langsung bawa pulang goreng. Itu juga nggak masalah. Terus berarti dari hulu sampai hilir itu harus dipastikan kehalalannya gitu ya. Iya. Tadi sampai mana? Hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir itu juga harus diperhitungkan kehalalannya. Terus ngomongin tempat makan, penyajian, itu bisa nggak sih, pengaruh nggak sih? Ini misal wajannya kena minyak, nah itu atau apalah gitu kan? Karena Kita kadang kan ada beberapa, mungkin ada beberapa warung makan, resto, kafe apa yang semacamnya itu kadang menyediakan ada 2 macam masakan dalam tanda kutip. Dia menyediakan juga makanan yang haram, kayak misal babi apa ya, masakan yang lainnya yang mengandung arak. Terus satunya lagi halal. Nah, kalau di situ mendingan untuk kehati-hatiannya mending ditinggalkan, nggak usah datang ke tempat, menghindari itu. Kita mending tinggalkan, cari tempat lain. Karena apa? Walaupun mereka bilang mungkin ya dipisahkan atau bagaimana bla bla bla, tapi kadang ada yang ceroboh, atau mungkin cara penyucian wajannya, sendoknya, segala macam kan tercampur jadi satu. Iya, kadang mereka belum tentu sesuai syariatnya. Misal wajannya yang tadi kena babi atau kena apa, nggak dicuci dulu dengan bersih atau hanya sebatas dilap, itu kan akan tetap meninggalkan gitu. Kayak caranya wong Jawa iki soyo-soyo males. Iya, apalagi itu tiap hari dilakukan. Tiap hari dilakukan. Bukan tiap hari lagi. Setiap selesai memasak itu pasti kan mencuci. Dan kadang sangat disayangkan sama beberapa oknum ya, nggak semuanya ya. Ada warung itu kebetulan ke beberapa bulan yang lalu ada mualaf itu yang makan di sebuah warung. Habis itu pas masuk warung dia langsung masuk ke belakang, mau ke kamar mandi ceritanya. Nah itu melewati dapurnya mereka. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka baru ngiris-ngirisin daging tikus coba. Dan itu dimasukin jadi bahan baku, ya jadi sebuah makanan lah intinya. Dan setelah itu dia nggak jadi pesan, langsung pulang. Sampai akhirnya dibuntutin sama si yang punya warung itu, si oknum itu. Sampai ke tempat kosnya, lalu dia dikasih duit 500.000. Syaratnya satu, cuma suruh tutup mulut. Jangan ngomong kayak. Nah itu double haram sama dosanya itu. Nah iya makanya itu parah itu. Parah itu. Iya. Dan itu masih berjalan itu warung. Tetap masih jalan. Masih jalan tadi. Tapi untuk si mualafnya itu sempat memviralkan atau? Sempat. Akhirnya memviralkan, tapi kayaknya nggak begitu ngefek karena yang nonton cuma sedikit. Itu kayaknya beda memang sama Verizon yang memviralkan ya. Iya. Tapi kita harus punya bukti gitu loh. Maksudnya video, foto. Paling nggak ada foto, video pas kita masuk lihat ini, nah itu baru bisa kita viralkan. Tapi insya Allah itu memang betul karena kemarin yang namanya Ahwat ya, jadi mungkin takut atau apa, langsung kabur aja, nggak sempet ngedokumentasi. Tapi kalau kita mau ngebuktiin sebetulnya masih bisa datang ke warungnya, beli bahannya, kemudian kita bawa ke misal apa sih yang buat ngecek makanan itu loh, kayak BPOM atau apa gitu loh. Badan POM. Badan POM-nya. Iya. Untuk ngecek ini tuh kandungannya apa aja gitu. Kalau itu ada unsur itu nanti bisa kita laporkan sebetulnya. Begitu. Terus mengenai halal food nih. Kan kita belum sepenuhnya paham terkait minuman nih sekarang. Minuman-minuman yang halal itu yang seperti apa sih? Misal, kan ada makanan yang kalau dia hanya maksimal 3 hari, nanti kalau 4 hari udah kayak bereaksi gitu loh. Kayak mungkin peragian apa fermentasi gitu ya. Ya lebih baik ini sebisa mungkin kalau kita sebagai pelaku bisnis di food and beverage ya, itu kita kontrol dan kita memang maksimalkan, dan kita jangan berbohong dengan publik, jangan berbohong dengan customer. Kalau memang ini kondisi 1 hari memang sudah selesai, tidak ada tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dibuat konsumsi
kehalalan produknya itu ya memang harus di-cut. Nah, itu sebenarnya kesadaran diri dari ini pelaku-pelaku bisnisnya itu sendiri, Mas. Oh gitu ya. Bukan dari customernya kita harus mengetes. Kalau itu nanti terlepas juga ke customer. Kalau customer memang kondisinya memang tidak mengetahui. Misal kayak minuman yang ada fermentasi, menjadi peragian secara berlebihan dan mungkin menjadi mengandung alkohol yang sebenarnya belum, tapi kemudian mengandung alkohol, tapi kan kita tidak tahu. Nah, itu nggak masalah. Karena memang yang harus bertanggung jawab itu kan dari pemiliknya. Ya. Nah, makanya itu sebisa mungkin buat teman-teman semua pelaku bisnis, apalagi yang UMKM, yang bisnis lokal yang lagi sedang mengembangkan sayapnya, itu sebisa mungkin produksi bahan-bahan baku itu semuanya sendiri. Belanja juga sendiri ke pasar, mulai meneliti bahan, mulai bumbu-bumbu segala macam. Maksudnya meneliti bukan berarti harus kita sampai ke ini badan yang terkait, enggak. Kita lihat aja, oh ini kita yang tradisional aja. Sekalian kita mengangkat perekonomian ini muslim, penjual pedagang-pedagang kecil. Nah, lakukan. Kalau kita belanja jangan sekedar satu tempat. Kalau bisa beberapa tempat yang memang kelihatannya agak sepi. Jangan terlalu banyak memilih hal barang-barang yang semua kualitasnya baik. Sedikit banyak kita juga beli mereka yang kualitasnya kurang. Nah, walaupun nanti akhirnya kita tidak pakai, tapi kita bantu mereka untuk meringankan agar yang kelihatannya akan terbuang itu bisa terbeli. Mungkin sedikit buat kita, merasa kita sedikit buat kita, tapi sangat berat buat mereka itu. Masya Allah. Jadi kita juga bisa ngangkat perekonomian mereka ya. Itu luar biasa banget. Dan ngomong-ngomong nih, sekarang Mas Tatang nih ternyata di Semarang dan Kaliwungu dia menjadi master food, apa namanya? Ya bisa dibilang konsultan kitchen sama menu. Wah, itu dia. Foodnya. Konsultan kitchen dan menunya untuk makanannya dan di Cogger. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa ke Cogger nih? Tahu sendiri kan Cogger tempatnya kostif gitu. Ya alhamdulillah itu tidak secara instan untuk bisa langsung bisa masuk ke situ. Qadarullah. Itu ya saya diperkenankan untuk bisa bertemu dan berkenalan dengan Coach Steven. Beberapa mungkin ya sebenarnya baru juga sih, baru beberapa tahun, 2 tahunan kemarin misal. Nah, kemudian setelah dari obrolan seringnya bertemu, akhirnya cocok, klop juga. Mungkin walaupun visi misinya itu nggak sama-sama persis, tapi setidaknya itu kita berjalan sama-sama berjalan ini ya dalam hal yang hampir bersamaan lah. Misal beliau itu dengan ikhlas kopinya, terus saya memang dari dulu ketika saya berjualan, ketika saya berdagang, itu saya niatkan memang itu ibadah dan mengharap ridho Allah itu sudah pasti. Dan yang pasti dan ada satu lagi itu saya niatkan untuk meringankan hajat orang lain, Mas. Masya Allah. Ya. Jadi misal menyenangkan orang lain, berikan kesenangan kepada mereka. Namanya customer puas, insya Allah kita juga puas. Kalau kita cuma menginginkan hanya untuk diri sendiri, mencari mencari laba dengan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan mereka, otomatis ya kita dapatnya cuma itu aja. Dan itu aja pun akan terasa sangat kurang terus. Alhamdulillah dengan menyenangkan orang lain, feedbacknya itu ke kita juga. Malah kadang jauh lebih baik ya. Masya Allah. Jauh dari lebih target. Karena apa teman-teman? Dengar nih kemarin dari cerita Kostif, yang Cogger di Kaliwungu itu baru buka sekitaran berarti kurang lebih 15 hari atau 2 mingguan ya. Iya. Dan itu pengunjungnya membludak, Masya Allah. Kalau lihat postingan-postingan dari Mas Tatang tuh, wah rame banget. Itu gimana bisa rame? Padahal kayaknya tempatnya tuh jalannya kecil loh itu. Bukan jalan utama ya? Berbeda dengan ekspektasi. Biasanya orang kalau berbeda dengan ekspektasi itu lebih ke ini ya, turun ya. Tapi alhamdulillah Masya Allah itu yang kita pikirkan itu kan kita bukanya itu
sebelum Ramadan itu 4 hari sebelum Ramadan. 4 hari sebelum Ramadan. Nah, terus ini minggu pertama di bulan Ramadan kemungkinan akan turun karena orang-orang Kaliwungu notabene-nya itu orang-orang banyak orang-orang santri. Nah, biasanya mereka itu Mudik. Selain mudik juga yang keluarga-keluarga itu pada berbuka puasa di rumah. Di rumah semuanya. Nah, ternyata enggak. Kebalikannya. Langsung kebalikan, mereka reservasi Masya Allah. rombongan. Terus yang datang reguler itu juga sampai ngantri, sampai alhamdulillah sampai kita ya kewalahan juga. Akhirnya kita pakai sistem buka tutup sementara. Jadi ketika di dalam Coger itu sudah mulai full, kita tutup daripada tetap membuka, mereka ngantri di depan sampai berdiri, itu kasihan. Oh gitu. Nah, ya itu. ya. Kita tutup dulu, nanti kelihatannya customer sudah beberapa, mungkin 1 meja, 2 meja keluar, kita buka lagi. Kita buka lagi gitu. Bener. Jadi memastikan juga bahwa jangan sampai customer itu menunggu lama. Ya, kita berikan kenyamanan kepada mereka. Apalagi nunggu berbuka puasa, kalau ngantri kan kayak gimana gitu rasanya. Ya, semua pengennya bareng, semuanya pengennya langsung. Maghrib itu mereka makan minum bareng-bareng semuanya. Masya Allah. Tapi tangan cuma berapa orang di dalam dapur dan di dalam bar untuk minuman itu juga. Ya insya Allah tetap kita maksimalkan semuanya, kita khidmatkan, kita prepare sebanyak mungkin sebelum jam 4 kita sudah mulai masuk dapur. Jam 3 itu sudah masuk dapur untuk prepare segala macam. Gitu. Selama 2 minggu ini perputaran omsetnya sampai berapa sih? Ya rata-rata bisa dibilang untuk di weekend itu kita buka jam 4 sore, operasional jam 4 sore, open door, terus kita melayani untuk makan itu mulai memasak, menghidangkan itu jam 5 seperempat, itu untuk berbuka puasa sampai jam setengah 11 malam. Wih. Cuma sampai setengah 11 malam. Jadi cuma beberapa jam itu. Alhamdulillah kalau di hari-hari biasa rata-rata sekarang sekitar omset 5 juta. Masya Allah. Untuk weekend alhamdulillah 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya Iya. untuk weekendnya. Iya. Dan kemarin dapat obrolan dari Kostif sendiri itu sekitar selama 2 minggu itu ada, kalau nggak salah ya 110 atau 120 juta gitu. Alhamdulillah. Itu kan angka yang fantastis ya untuk sebuah tempat nongkrong yang baru, notabene baru launching. Jauh dari keramaian juga sebenarnya. Jauh dari keramaian. Iya. Kalau dilihat dari sisi kanan kirinya juga itu tuh sebetulnya agak sepi. Iya. Tapi itu bisa ngebikin rame, itulah ciri khasnya Coger. Kadang aku juga bingung pas ngobrol sama Kostif. Kok Coger carinya tempat-tempat yang sepi sih seringannya gitu lah. Kayak yang di Jogja di Maguwo, itu kan di dekat stadion, yang kanan kirinya tuh nggak ada warung cuma satu, itu pun sate kecil gitu loh, warung sate kecil yang ya biasa banget gitu. Terus habis itu bikin di situ sampai sekarang tuh ramainya Masya Allah bahkan mau perluasan katanya ini. Itu kenapa sih? Maksudnya kok bisa gitu loh? Ini jadi kita membangunnya itu bukan sekedar bangunan fisik tapi berkesinambungan semuanya ya. Jadi untuk promonya, pendekatan untuk ke orang-orang situ, terus untuk karyawan kru-krunya itu juga kita rekrut sebagian besar itu putra daerah. Jadi insya Allah itu sangat bisa membantu dalam promo. Teman-temannya sudah banyak. Nah itu kan. Terus kita juga bukannya kita sombong atau bagaimana, tapi alhamdulillah pemberitahuan dengan biasa saja tanpa undangan-undangan resmi. Untuk biasanya kalau ada opening-opening itu ada undangan-undangan. Oh, yang undang-undang itu ya sampai alhamdulillah untuk kayak selebgram segala macam itu kita belum ada. Belum ada. Jadi kita jalan ya lillahi ta'ala lah. Ya, kita jalan bismillahirrahmanirrahim. Ayo jalan bareng-bareng. Saya juga sebenarnya belum pas waktu itu pertama sebelum dibangun ngobrol-ngobrol sama Kostif. Kok nggak kendala sekalian kok? Gitu ya? Iya. Masa di Kaliwungu? Terus kemudian saya pikir-pikir, saya riset ke belakang, saya pikir ke belakang, karena mungkin ya saya pelaku pelaku bisnis food juga udah beberapa tahun yang lalu. Itu memang orang-orang kawasan daerah Pantura itu Semarang,
Kaliwungu, Kendal sampai Batang, Pekalongan itu, terus yang arah ke timur itu Pati, Kudus, Demak itu memang konsumtif sekali. Mereka senang jajan. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Nah, kebanyakan mereka larinya ke Semarang. Oke. Ya alhamdulillah. Terus saya mulai mengerti cara pola pikirnya Coach Steven itu. Daripada mereka sampai ke Semarang memakan waktu yang panjang, kejauhan. Mungkin kalau pulang juga males, langsung kita potong mereka di Kaliwungu. Di Kaliwungu. Iya. Masa segitunya ya, ternyata risetnya keren banget. Masya Allah. Sama mungkin satu yang bikin magnetnya Cogger itu tinggi, yaitu ingin memberikan yang selalu yang terbaik, makanan yang terbaik untuk konsumennya. Jadi nggak semata-mata yang penting banyak, yang penting rame, enggak, tapi memang ikhtiarnya yaitu insya Allah dengan kita memberi makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, penyajiannya yang terbaik, insya Allah itu feedbacknya akan jauh lebih baik. Terbukti baru buka 2 minggu ini udah sekian ratus juta. Iya. Insya Allah nanti di awal Mei, maksimal minggu pertama bulan Mei itu menyusul Cogger yang di Semarang. Masya Allah. Akan ada lagi yang ada di Semarang, silahkan mampir. Alamatnya di Jalan Lampir Tengah nomor 167. Oke, di Lampir Tengah ya. Pokoknya dekat pom bensin atau Alfamart. Dekat Masjid Anur. Dekat Masjid Anur di situ. Masya Allah. Kalaupun yang di Kaliwungu itu ada di Jalan Sekopek nomor 88. Oke, itu tempatnya luas banget. Kalau nggak salah luas tanahnya sekitar 700-an. Dan luas bangunannya sekitar 800-an, karena ada yang lantai 2 di situ. Jadi teman-teman kalau mau nongkrong, mau pesen berbagai makanan, insya Allah udah siap di sana. Bisa untuk family, untuk keluarga, untuk nggak cuma 1-2 orang. Jadi mau grup, mau arisan kayak atau mau apain di sana bisa ya. Ya. Dan satu lagi, memang nanti kedepannya itu kan memang sudah dirancang dari awal itu untuk persewaan pernikahan dan akad dan pernikahan. Karena di situ ada akuarium yang gede banget. Iya. Berapa meter ya akuariumnya? 7,5 meter. 7,5 meter. Paludarium. Itu keren banget bentuknya, kayak jadi real set ya. Ada pohon-pohonnya, ada taman gantungnya itu. Taman gantungnya. Terus habis itu kesan di sana itu ada indoor outdoornya juga. Jadi ininya ya, tata ruangnya ya. Jadi ada yang taman-taman rumput segala macam. Jadi nyaman banget deh teman-teman kalau mau nyobain di sana, itu wajib banget. Sama ini saran nih buat teman-teman yang ada di rumah untuk halal food, terutama mereka yang buka warung tuh apa? Iya. Motivasinya, motivasi untuk teman-teman semuanya. Yang baru buka warung atau tempat makan. Ini ya teman-teman ya. Kalau ingin membuka warung, membuka usaha, niatkan benar-benar, konsepkan dengan matang, jangan gegabah, dan lakukan dengan modal yang ada. Jangan dipaksakan dengan mungkin harus hutang ke bank, harus hutang ke teman, bagaimana yang lainnya. Kalau memang adanya segitu, maksimalkan dulu. Mungkin dari kecil-kecil pelan-pelan, nanti insya Allah akan berkembang. Kalau kita harus hutang dulu, kita nanti akan mikir tiap bulannya harus mengembalikan. Belum lagi kalau naudzubillahi min dzalik, jangan sampai itu main riba, pinjam di bank, masih harus mengembalikan dengan bunganya, dengan segala macamnya. Belum kalau pas lagi kondisi memang kita lagi down, kena penalti, kena segala macam, kena penalti dunia, kena penalti akhirat. Itu nanti. Itu pokoknya lakukan semampunya aja, nggak apa-apa. Bismillah, pelan-pelan. Insya Allah dengan hati yang tenang, dengan konsep yang jelas, nanti akan tertata dengan sendirinya. Nggak perlu gengsi, nggak perlu malu lah. Memang kondisinya saya bisanya misal cuma bisa jualan mendoan lah, nggak masalah. Nggak apa-apa. Bikin yang semenarik mungkin, mungkin dengan topping-topping kekinian, walaupun cuma sekedar mendoan, yang biasanya cuma pakai cabai, mungkin bisa pakai saus. Mendoan saus black pepper, itu dipotong dengan segala macam, bagaimana? Sebenarnya itu sekarang teman-teman yang lainnya itu ini ya, apa ya namanya, food lover itu mereka itu seneng dengan
yang berbeda. Nah, senang yang berbeda. Iya betul banget. Ya sih, jangan sampai kita terjerat dalam riba. Karena kalau misal kita kena riba itu kayak ibaratnya hutang riba ya. Itu kayak membayar kepastian dengan ketidakpastian. Maksudnya apa? Per bulan udah pasti bayar itu kepastiannya. Tapi ketidakpastiannya apa? Perputaran selama 1 bulan itu apakah banyak yang beli atau enggak? Itu kan ketidakpastian. Jadi kalau udah kena riba itu ngerinya di situ. Kita yang harus membayar kepastian dengan ketidakpastian. Gambling ya. Gambling ya. Gambling banget. Yang satu ya udahlah, kalau kita sih saran buat teman-teman yang ada di rumah yang baru memulai usaha, bisnisnya kita tuh sama Allah langsung aja deh. Iya. Insya Allah memang kalau rezekinya dari Allah sehari itu memang segitu, ya disyukuri. Kalau rezekinya dari Allah di hari itu bisa berpuluh-puluh kali lipat, yaitu alhamdulillah. Memang yang namanya rezeki kalau kita kejar juga nggak akan sampai. Kalaupun kita diam ngumpet, kalau memang udah rezekinya itu akan datang sendiri. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan patah semangat, terus berjuang, terus istiqomah, karena Allah tuh melihat kita dari prosesnya. Kalau kita prosesnya tiap hari terus konsisten, terus insya Allah itu udah kayak Allah tuh, oh ini niat nih bikin usahanya nih. Makanya sama Allah kita biasanya diuji dulu. Orang yang mau mulai usaha itu diuji dulu untuk keseriusannya. Bagaimana kita harus memastikan kehalalannya, kemudian kita memastikan prosesnya dari hulu ke hilir itu tadi dengan baik dan yang terbaik untuk konsumen. Insya Allah nanti rezeki kita akan datang sendiri. Iya. Sama nitip satu lagi, Mas. Siap, Mas Atam. Pesan. Jangan lupa sedekah, teman-teman. Tuh, Insya Allah itu benar-benar suatu obat, segala macam obat. Terus rezeki dari segala macam rezeki itu datang dari ketika kita sering-sering bersedekah. Masya Allah. Sedikit banyak nggak usah dipikir, kita keluarnya berapa nggak usah dipikir, kita nggak usah pamrih. Ya mungkin ada aku pengen ini dengan sedekah, tapi sebisa mungkin hindari itu. Ya niat sedekah aja. Emang kita punya 1.000 kasih 1.000, kita ngeluarin tahu-tahu ada 50.000 mungkin ya teman-teman, udah kasihkan aja. Itu sudah janji Allah ketika kita menolong agama Allah dengan mungkin cara kita itu dengan bersedekah. Insya Allah nanti Allah juga pasti akan menolong kita. Betul. Itu. Dan itu sudah banyak terbukti pada teman-teman semuanya yang orang-orang sering bersedekah. Nggak ada matinya. Itu. Benar. Jangan takut, jangan mikir, wah aku kalau ngasih uang segini nanti aku ngasih sedekah dengan segala macam ini nanti aku aja masih kekurang ini. Enggak bakalan, rezeki udah diatur sama Allah. Malah nanti akan muncul tak terduga dengan bonusannya itu. Paling gampang ketika untuk bersedekah itu dengan ketika kita berbelanja, teman-teman teman-teman ini ya, pelaku kuliner ya. Ketika kita berbelanja ke pasar, mungkin misalnya jangan menawar. Itu. Kalau memang di situ terlihat harganya sangat-sangat tidak seimbang dengan harga pasaran, pamit tinggalin aja, nggak usah ditawar. Ya langsung tinggalin aja. Kalau memang cuma selisihnya 1.000-2.000 ngapain sih, udah. Oh ya siap, oh ya. Dan kalau usahakan mulai sedekah yang kedua itu dengan cara apa? Selain tadi tanpa menawar itu termasuk sedekah. Kembalian kasihkan. Misal kita beli bawang merah 8.000, kita kasih 10.000, yang 2.000 nggak usah diambil. Itu nanti kalau kita mau hitung-hitungan ya, sehari kita berbelanja dengan beberapa tempat segala macam, 2.000, 100.000 kita nggak kerasa. Tapi kalau kita ngeluarkan langsung 100.000, kerasa. Nah, itu kan. Ya, jadi intinya sedekah itu sebetulnya tidak akan membuat kita miskin, justru kebalikannya, itu yang justru akan membuat kita tanda petik rezekinya jauh lebih banyak. Sebetulnya sedekah itu kebutuhan buat kita sendiri. Kebutuhan apa? Tabungan kita di akhirat. Bukan kita mengeluarkan terus kita berkurang tuh enggak. Justru itu di akhirat itu akan bertambah. Karena sejatinya yang namanya sedekah itu bukan hanya untuk orang yang kita beri, tapi untuk kita sendiri besok kelak di akhirat itu. Itu menjadi pemantik pahala seperti itu. Apalagi kalau kita sedekahnya di tempat jariah atau yang terus menerus. Contoh sedekah ke masjid, pembangunan masjid atau Lombok Tafid. Jadi ingat, ada Lombok Tafid Center di sana yang baru dibangun di Lombok itu, Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah diberi amanah
sekitar 2000 meter lebih, 2000 sekian ratus meter lebih. Nah itu alhamdulillah sudah peletakan batu pertama. Teman-teman kalaupun mau support Lombok Tauhid di sana, itu silahkan, nanti ada di rekening di bawah. Itu Lombok Tauhid Center, di bawah naungan Mualaf Center Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu dulu Takjil on the road sesi yang luar biasa kali ini. Kita ada di Semarang. Semoga teman-teman sama Allah diberi kekuatan hingga nanti di Ramadan akhir semua berjalan dengan lancar. Amin, dan semoga kita semua kelak mendapat pahala Ramadan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Sekian dulu Vertijon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas Atang. Insyaallah.